Selamat pagi frater dan saudari-saudara yang terkasih. Kalau kita melihat ke depan di sekitar altar, ada sesuatu yang berbeda, yakni ada Corona Lilin Advent. Berarti kita memasuki Minggu Advent, dan ini adalah Minggu Advent yang pertama. Di depan altar ini ada Corona Lilin Advent yang kecil-kecil sejak kemarin sore. Bagi lingkungan yang ingin mohon berkat untuk Corona Lilin Advent, silahkan dibawa ke gereja. Masih ada kesempatan besok, maksud saya nanti sore pukul 5. Corona Lilin Advent yang kecil-kecil ini bisa digunakan ketika kita pertemuan renungan Advent di lingkungan. Nah, apa itu Advent? Advent itu berasal dari bahasa Latin Adventus, yang artinya kedatangan. Siapakah yang akan datang? Yang akan datang adalah Yesus, Juru Selamat, dan Dia adalah Sang Terang. Maka mulai dinyalakanlah lilin Advent ini satu persatu. Ada 4 minggu untuk menyambut Sang Terang itu, menanti kedatangan Juru Selamat, yakni Yesus. Lilin yang pertama itu disebut lilin harapan atau hope. Lilin kedua minggu depan itu adalah lilin cinta atau love. Lilin ketiga itu warnanya pink, itu disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Dan lilin keempat itu adalah lilin damai atau peace, karena yang kita sambut semakin dekat Juru Selamat dan Sang Terang itu adalah Raja Damai. Jadi warna liturgi Advent pun berbeda dengan minggu biasa. Kita sudah sekitar sekian minggu itu warna liturginya hijau. Lalu di 4 minggu ini kita akan memakai warna liturgi ungu. Ungu itu artinya lambang pertobatan. Jadi kita diminta untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus, Sang Terang, Juru Selamat, Raja Damai itu dengan suasana tobat. Maka nanti juga akan ada pengakuan dosa atau sakramen tobat menjelang Natal. Jadi jangan buru-buru Natalan, walaupun saya tahu kalau Anda pergi ke mal-mal lagunya udah lagu Natal, hiasannya udah Natal. Mungkin Anda di rumah juga ada yang sudah pasang pohon terang. Nggak apa-apa, yang penting suasana tobat tetap harus menjadi prioritas untuk menyambut kedatangan Yesus Sang Terang, Raja Damai dan Juru Selamat kita. Amin. Yang kedua, dalam Minggu Advent pertama ini kita mendapatkan bacaan dari Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Bacaan Injilnya pendek, tetapi bicara soal berjaga-jaga. Konteksnya adalah ini. Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Lalu Yesus bersabda, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Kapan saatnya tiba ini ada 2 kemungkinan. Saatnya tiba Yesus untuk datang kedua kalinya, kita juga nggak pernah tahu. Saatnya tiba ini juga bisa untuk kita, yang pasti akan sampai kepada sebuah peristiwa yang namanya pulang ke rumah Bapa. Kita juga nggak tahu itu kapan. Maka hati-hatilah dan berjaga-jagalah kalau memang kita nggak tahu, supaya kita tidak didapati sedang tidak berjaga-jaga.
kalau Anda mau masuk gereja ini, di depan pintu gerbang itu ada pos security atau satpam. Tuan rumahnya tentu Anda sekalian, tapi yang tinggal di Pastoran, penjaga gerejanya saya dan Romo Patrick. Jadi tuan rumahnya yang sebenarnya harian adalah saya dan Romo Patrick. Harus menjaga 7.000 meter ini. Maka perlu pos satpam. Dan saya bersama Romo Patrick kadang-kadang juga punya acara malam hari. Entah itu ke lingkungan, entah itu rapat, entah itu bepergian. Yang kadang-kadang pulangnya juga tidak tetap. Seperti bacaan Injil, bisa menjelang malam, bisa larut malam, bisa menjelang pagi. Tapi yang terakhir kami jarang gitu. Tapi kan security harus siap. Kalau kami datang, bukakan pintu gerbang. Coba bayangkan kalau kami datang, kita udah klakson 3 kali, security nggak tanggap, pintu gerbang nggak dibuka, malah tidur. Lebih parah lagi, tidurnya nggak ada di pos satpam, entah di mana. Halo? Berarti dia tidak sedang berjaga-jaga. Maka ada SP1, SP2, SP3, lalu pemutusan hubungan kerja. Lah puji Tuhan satpam di sini baik-baik, karena kita juga nggak pernah pulang terlalu larut malam. Tapi konteks perumpamaan itu menjadi jelas kan ya. Anda juga di rumah pasti ada yang punya security. Kalau nggak punya security, punya pembantu rumah tangga. Anda datang kalau nggak dibukakan, atau pasti Anda juga bisa marah. Atau mungkin di kantor Anda punya rekan kerja yang Anda minta harus senantiasa siap sedia. Itulah berjaga-jaga. Kalau senantiasa berjaga-jaga, tuannya juga senang, pasti security-nya juga bisa dikasih oleh-oleh, kata. Oh ini ada nasi kotak, kata. Oh ini ada kue dan sebagainya. Tapi kalau enggak, udah kena marah, nasi kotak nggak jadi dikasih, kue nggak jadi dikasih, halo, pala besoknya kena SP surat peringatan, ya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, konteks berjaga-jaga ini menjadi penting untuk kita, Anda dan saya. Maka salah satu bentuk berjaga-jaga adalah hidup kita harus penuh kasih. Kasih kepada siapa? 2. 1 kepada Tuhan, 2 kepada sesama. Kalau kita menjalani kehidupan ini penuh kasih kepada Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, lalu mengasihi sesama seperti diri sendiri, Tuhan mau panggil kapan saja kita siap. Tapi kalau hidup kita sedang tidak baik-baik saja, hidup kita tidak penuh kebencian, hidup kita sedang sulit mengampuni orang lain, kayaknya juga sulit untuk melayani dan berbagi, bawaannya mengeluh, bawaannya marah, bawaannya sesak nafas terus meninggal, itu kita sedang tidak berjaga-jaga. Halo, jangan-jangan malah meninggal matanya melotot, tambah lagi mulutnya mangap, perlu lakban untuk itu kan, kita tidak mau. Dulu waktu saya masih kuliah di Yogyakarta, sekolah teologi, itu ada dosen kami namanya Romo Baker. Lalu mau misa harian pagi, sudah sampai sakristi, udah pakai jubah, tinggal pakai kasula lalu misa. Di situ dia meninggal. Nah, ini bagus, meninggalnya ketika ingin menjalankan tugas mulia merayakan ekaristi buat calon imam. Halo, kan Anda sering juga dapat berita meninggal dunia di tempat, nah itu kira-kira sebutin sendiri. Halo, kan tidak di tempat yang mulia, atau lagi seneng-senengnya pesta pora, lagi seneng-senengnya ngabisin duit, lagi seneng-senengnya berbuat yang tidak mulia, pulang ke rumah bapak
itu pasti nggak enak banget. Lagi seneng-senengnya berbuat baik, lagi seneng-senengnya melayani, lagi seneng-senengnya sukacita, penuh syukur dengan banyak orang, bisa sosial sana sini. Pulang, nikmatlah kita. Halo. Nah, semoga kita dimampukan berjaga-jaga dalam konteks dekat adalah kematian kita, dalam konteks jauh adalah menanti datangnya Yesus untuk kedua kalinya, dan dalam konteks perayaan Advent adalah menanti datangnya Yesus di hari Natal. Kita penuh pertobatan, berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berhias nubari. Nah gitu, berpantas diri, berpantas hati selama 4 minggu sehingga kita Natal lebih siap menyambut Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang renungan yang kedua. Ini ada 16 pasangan suami istri yang akan memperbaharui janji perkawinan di minggu Advent yang pertama ini. Siapa dari 16 pasangan suami istri ini yang 5 tahun pernikahan? Ada? Oh, tunjuk jarinya agak tinggi. Oke. 10 tahun ke atas ada? 10 tahun. Nah, 15 tahun ke atas. 20 tahun ke atas. Oh, ada juga. 30 tahun ke atas. Oh, ada juga. 40 tahun ke atas. Oh, ada juga depan. 50 tahun ke atas ada. Oh, ke bawah ya. Bapak berapa tahun perkawinan? 48 tahun. Kita beri tepuk tangan. Susah loh menjalani 48 tahun ketemu orang yang sama. Ya, tapi Bapak bisa 2 tahun lagi Bapak akan pesta emas. Usul saya dirayakan. Ya sederhana juga gak apa-apa, yang penting disyukuri 50 tahun hidup perkawinan. Bagi yang baru 5 tahun, 10 tahun, Anda harus tetap penuh pengharapan. Seperti lilin Advent itu, penuh pengharapan. Ada yang 48 tahun, aku pasti bisa dengan bantuan Tuhan. Kenapa ada HUP, hari ulang tahun perkawinan? Supaya kita bisa merayakan perjumpaan cintaku sebelum aku membangun rumah tangga. Karena yang disebut rumah tangga atau keluarga itu adalah gereja kecil. Kalau keluarga-keluarga semuanya baik-baik aja, maka lingkungan baik-baik aja. Lingkungan baik-baik aja, wilayah baik-baik aja. Wilayah baik-baik aja, maka paroki baik-baik aja. Paroki baik-baik aja, maka keuskupan baik-baik aja. Dan sedemikian, itu harus dimulai dari keluarga. Dan biasanya dalam HUP yang paling penting itu adalah memperbaharui janji perkawinan. Saya selalu bilang kepada calon pengantin, bagian yang terpenting dari liturgi perkawinan adalah janji perkawinan. Bunga, lagu-lagu, dekorasi, ya relatif itu semua. Tapi janji perkawinan itu yang utama. Jadi kamu berdua mengucap janji sendiri di depan altar Tuhan, disaksikan oleh imam, disaksikan oleh 2 saksi dan saudara, sahabat dan kenalan. Jadi semuanya penuh pengharapan supaya kamu bisa menjalankan janji itu sampai akhir hayat. Jangan sampai ya, kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Bukan saya loh yang ngomong ya. Jadi kita janji-janji sendiri tapi mengingkari sendiri. Dan maaf, itu bisa terjadi pada perkawinan Katolik. Betul tidak? Maka kita bersyukur kalau ada 16 pasutri ini yang mau memperbarui janji perkawinan. Saya tahu setiap kali
Seksi Kerasulan Keluarga mengumumkan, selalu banyak yang malu-malu untuk ikut. Tapi nggak apa-apa, setidaknya diwakili oleh 16 pasang ini yang masih malu-malu mendengar juga pembaharuan janji itu, sehingga tetap dikuatkan juga untuk kembali kepada janji perkawinan itu. Maaf loh ya, saya nggak hafal janji perkawinan. Maaf, saya tidak mengucapkan janji perkawinan, tapi saya hafal janji perkawinan. Saya mau tanya nih pada pasangan suami istri yang lain, masih hafal nggak janji perkawinannya? Saya hafal loh. Hah? Iya. Iya. Maka saya selalu juga bilang kepada calon pengantin, ada 4D. 1, dihafalkan. 2, dimengerti. 3, diucapkan pada hari H. D yang keempat yang paling sulit, dilaksanakan seumur hidup. Itu yang paling sulit. Betul tidak? Kalau cuma menghafalkan mungkin kita bisa, kalau cuma mengerti kita ngerti, kalau cuma mengucapkan kita mengucapkan, tapi dilaksanakan seumur hidup itulah yang paling sulit. Tapi hari ini kita bersyukur ada 16 pasutri yang ingin memperbaharui, bahkan sudah ada yang 48 tahun hidup perkawinan. Semoga senantiasa boleh setia dengan janji perkawinannya, sampai boleh bernyanyi, aku masih di sini untuk setia. Luar biasa. Sekarang tolong mulai dari lady first kepada suaminya, aku masih di sini untuk setia. Ayo ngomong. Sekarang gantian suaminya yang ngomong sambil tepuk, aku masih di sini untuk setia. Udah jarang kan ngomong gitu kan? Ya inilah saatnya untuk ngomong gitu. Nah, untuk dua hal itu, berjaga-jaga dan setia, saya punya pantun. Jadi sampai 2 nih saya bikin pantun ya. Yang pertama pantun berjaga-jaga dulu. Makan ikan gurame sambal mangga, habis 2 ekor dimakan berlima. Mari kita setia berjaga-jaga, hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Sekarang untuk pasangan suami istri, makan durian enak dibelah, durian asli Indonesia yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Ya, ini harapan kita semua, seperti Advent minggu pertama adalah harapan. Amin. Mari kita memperbarui janji perkawinan. Untuk Pak Sutri, kami persilakan berdiri.